Oke teman-teman, kali ini saya akan kembali lagi yang membahas mengenai kabar terbaru dari Timnas Indonesia. Dan di sini pun ya, saya akan fokus mengenai updatean dari pemain yang akhirnya ini sudah salaman dengan Bapak Erick Thohir. Dan kalau sudah salaman tentu ya, ini 99% akan menjadi bagian Timnas Indonesia. Dan 1%-nya lagi tentu kita harus menunggu bagaimana mekanisme dan juga proses untuk kepindahan menjadi warga negara Indonesia. Siapa lagi kalau bukan sosok Martin Paes. Tadi pagi ya, mungkin kalian juga sudah melihat channel saya yang tadi pagi, konten pagi tadi ya, bahwa Martin Paes ini memang sudah saya update ya. Bahkan banyak yang tidak percaya. Mengapa demikian? Karena memang dari segi beritanya dan juga update-nya untuk sosok Martin Paes ini tidak seperti para pemain keturunan yang lain ya, yang banyak di-up. Seperti sosok Max Hilger contohnya, Kevin Dix yang selalu di-up oleh media, dan hingga kini itu belum juga dinaturalisasi. Alasannya juga sangat jelas. Max Hilger itu adalah faktor keluarga dan juga usia, sedangkan Kevin Dix itu juga faktor keluarga. Dan kalau kita melihat ya, ini saya akan membongkar juga bagaimana cerita Martin Paes hingga dirinya bisa tiba di Jakarta. Kalau kita melihat ya, kalau sosok Martin Paes ini sepertinya baru kemarin sore beritanya itu di-up, dalam artian dia memfollow PSSI tiba-tiba. Sebelum-sebelumnya di tahun 2022, 2023, bahkan kita sampai saat ini pun ya, mungkin baru kali-kali ini saja mendengar nama sosok Martin Paes. Tiba-tiba secara gentleman dirinya datang ke Jakarta. Artinya secara keseriusan pemain ini memang ingin sekali membela Indonesia. Dan saya ingin membedah sebenarnya mengapa, apa yang menjadi alasan kuat sosok Martin Paes ini mau membela Indonesia. Karena kalau dilihat dari segi usia, dirinya masih 25 tahun. Dan untuk capsnya di Timnas Belanda U23 dan juga U21 itu juga ada. Jadi yang menjadi pertanyaan besar ya, mengapa dia sampai secepat ini mengambil keputusan untuk membela Timnas Indonesia? Saya awalnya juga sempat berpikir, dan dilihat lagi dari statement dari Bapak Erick Thohir tadi sore ya, dia mengatakan bahwa Martin Paes ini akan makan malam dengan dirinya dan itu sudah terwujud, dan dirinya pun mengatakan bahwa ibu dan juga neneknya itu sampai menangis ketika berpamitan untuk ke Indonesia. Setelah statement dari Bapak Erick Thohir seperti itu, saya langsung ingat apa yang dikatakan oleh Bapak Hamdan Hamedan. Ada pemain keturunan yang dirinya memang ingin membela Indonesia karena didorong langsung oleh keluarga besarnya. Ya, tentu semua pemain keturunan pasti didorong, tetapi alasan ini yang menurut saya bikin haru. Ya, kita ketahui kalau kita kembali ya ke zaman penjajahan, bahwa sebenarnya ada beberapa penduduk Indonesia yang memang diberikan ya, kalau saat ini paspor lah namanya, kalau dulu beda lagi. Nah, diberikan nomor dan juga surat keterangan untuk pindah ke Belanda. Dan ternyata di situ ya, kalau saya melihat dari cerita Bapak Hamdan Hamedan, dan ternyata di situ salah satunya adalah nenek dari Martin Paes yang memang lahir di Hindia Belanda pada saat itu. Dan dirinya pun juga tidak memiliki keinginan untuk pergi ke Belanda. Ini nanti juga bisa dikoreksi ya, apa yang jadi statement saya ini. Tidak memiliki keinginan sama sekali untuk pergi ke Belanda, tetapi karena memang dipaksa dan juga ditempatkan di sebuah wilayah di sana, dan juga memiliki kewarganegaraan Belanda, sehingga dirinya pun memutuskan untuk menjadi bagian dari warga negara Belanda. Dan lahirlah Ibu Martin Paes, kemudian juga lahirlah Martin Paes, dan si nenek ini ternyata juga sangat menginginkan ya
ada kontribusi besar untuk tanah airnya. Dan kalau kita melihat saat ini, Martin Paes itu sudah membuktikan. Dan apa yang menjadi statement Bapak Erick Thohir ketika Martin Paes itu berpamitan, neneknya menangis, kemudian ibunya menangis karena harapan untuk kembali ke tanah air, ya. Artinya dia ingin mengabdi untuk negara tanah leluhurnya. Itu sudah sebentar lagi terwujud. Ya, bayangkan saja ya. Contoh saja kita sedang merantau. Kemudian kita memiliki ya keinginan besar untuk memajukan daerah kita. Pasti ya dalam hati kita pasti ada rasa ingin untuk kembali. Nah, begitu saya ibaratkan seperti sosok Martin Paes dan juga keluarganya ini. Jadi memang kalau kita melihat ya di tahun 2022 2023, nama Martin Paes pun juga jarang sekali ya kita update ya. Walaupun sebenarnya kalau kita melihat database dari Bapak Hamdan Hamidan itu sudah ada. Dan inilah ya teman-teman, inilah yang namanya lika-liku sepak bola, dan saya sangat respect sekali apa yang sudah dilakukan oleh Martin Paes, kiper utama ya FC Dallas, dan dirinya pun juga memiliki caps juga di timnas Belanda U21. Artinya ini bukan pemain sembarangan. Nah, itu poin yang menurut saya sangat penting ya dari kisah atau cerita dari sosok Martin Paes ini. Dan kemudian ini banyak juga ya masuk ya di DM Instagram saya mengenai untuk kedepannya, Bang, apakah proses naturalisasi ini itu akan terus berlanjut? Jawabannya untuk saat ini itu pasti akan terus berlanjut, karena ini adalah kebutuhan taktikal, strategi, dan juga prestasi. Nah, apakah ya untuk ke depan Indonesia terus berkembang ya dan terus untuk menaturalisasi pemain? Jawabannya tentu tidak. Kalau terus menaturalisasi pemain, ini adalah opsi atau solusi karena di dasar kita itu belum jalan, yakni pembinaan. Dan ketika jalan pun pembinaan ya, ini saya juga mengutip dari beberapa statement dari Ibu Ratu Tisa ya. Dan jika pun pembinaan itu belum tentu ya, belum tentu ketika sudah berbuah ya, mereka akan berbuah dengan baik. Ada kalanya buah itu juga tidak enak ya, kemudian ada juga buah itu kadang gagal. Nah, itu yang namanya pembinaan. Dan artinya ya, kalau kita melihat hal itu, solusinya adalah pemain-pemain keturunan. Solusinya adalah pemain-pemain diaspora. Dan inilah kita ya yang sudah diberkahi banyak pemain keturunan. Jadi jangan sampai di sini kita terlalu dangkal ya berpikir bahwa sebenarnya pemain keturunan ini mengganggu prestasi pemain lokal. Jawabannya tidak sama sekali. Justru pemain keturunan ini bisa menjadi acuan pemain lokal agar mampu bersaing di level tertinggi. Karena saat ini mindset kita harus dirubah juga ya, bahwa level tertinggi itu bukan dia prestasi di klub yang sangat bagus dan lain sebagainya, tetapi level tertinggi ketika dia sudah masuk timnas dan dia mampu bersaing di 11 pemain pertama. Itu adalah level tertinggi. Ya, kalau kita berbicara mengenai saat ini pemain lokal, menurut saya semuanya sedang di fase tren yang sangat baik, berlomba-lomba untuk segera bermain di Eropa. Nah, ini menjadi dampak yang sangat positif dengan kehadiran para pemain keturunan. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman dengan kabar sosok Martin Paes ini? Apakah kalian yakin nantinya timnas Indonesia ke depan itu mampu tampil maksimal di Piala Asia dan juga kualifikasi Piala Dunia dan juga event-event selanjutnya dengan adanya pemain keturunan ini? Silahkan kalian tulis di kolom komentar.